ridho, Pak. Ini bagian terakhir nih. Apa beda tawakal sama ridho? Tawakal itu sumtu qalbihi an talabi rizki. Orang tawakal itu dia ngerti Allah itu ngasih rezekinya, time-nya sudah jelas. Maka dia diam, nggak ngeluh. Sumtu qalbihi, diam kolbunya dari menuntut. Ini contoh, Bapak belum diam nih. Ustadz, saya udah doa, tapi kok belum dikabulkan, berarti kolbunya belum? Kapan ya? Berarti kolbunya berisik gitu. Kedengeran nggak sama telinga kita? Enggak, tapi kalau orang yang punya kolbu tahu. Kok bisa? Bukan ini tawalam gaib, Pak. Kita kalau ada orang senang sama kita, kelihatan kolbunya terasa. Apalagi Allah. Allah kan memandang kolbu. Jika ada kolbu orang mengeluhkan, ya Allah, kapan ya Allah, kapan, itu bagi Allah berisik. Allah tuh nggak suka denger. Betapa sukanya kita dengan hal yang berisik-berisik yang membuat Allah tidak suka itu. Ya. Jadi udah tawakal belum nih? Doa udah. Habis doa, usaha udah. Kolbunya coba didiamkan. Jangan nuntut lagi, udah jalani aja. Lalu ridho apa di atasnya? Sumtu qalbihi an harakatil i'tirad. Kolbunya diam, tidak suka mengingkari, mempertanyakan, meragukan janji-janji Allah. Jadi Bapak ini kalau sudah ridho belum sama Allah nih? Nuntut corona selesai atau nuntut Allah ridho kita dalam corona? Pilih mana, Pak? Corona selesai Allah nggak ridho, mati. Corona selesai Allah nggak ridho, atau pilih Allah ridho dalam corona ini? Pilih mana, Pak? Maunya Ustadz corona habis Allah ridho, nanti Pak Imam Mahdi keluar lama. Kalau sekarang apa tuntutannya? Ridho nggak hidup di zaman COVID? Ridho. Oke, maaf, antum umur berapa? 43. Oke, COVID baru 2 tahun kan? Berarti 41 tahun nggak ada corona kan? Jangan lupakan itu. Bernostalgia nggak berangkat kerja macet-macet? Sekarang nggak kan? Nggak terlalu lah, dikit doang karena ada penyekatan. Jadi penyekatan ini aneh juga, Pak ya. Orang biasanya lancar, ini malah jadi serba salah ya. Kitanya salah, entah mereka yang salah ya. Wah, ini masih banyak ini. Cukuplah ya. Al-arif idza takallama malak wal muhibbu idza takallama halak. Silakan diartikan sendiri yang bisa bahasa Arab. Ya, kira-kira itu Ustaz. Ada yang mau diskusikan? Tanya sebentar. Ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin mengelola ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustaz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi. Terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas. Kepikir ngucap. Yang ketiga tadi memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama Bapak sebut itu apa kata Nabi? Istafti qalbak. Bertanyalah ke dalam kolbumu. Ini ilmu para wali, Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Ngapain nanya ke kolbunya? Kolbu terhubung ke ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan wal aulia Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadis yang itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan. Kita lawan, jalan. Ternyata tabrakan. Pernah ngalamin nggak? Ya, saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat, Pak, Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu?
Al-Wurdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrakan. Nabraknya nggak tanggung-tanggung, saya belok, ada orang pakai motor, bah. Untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung, jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur, kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba, kalau kepalanya pecah kan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira-kira gitu. Batin saya udah bilang, tar jangan berangkat dulu, nunggu agak siangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Ternyata benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan. Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba sholat istikharahnya cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana? Mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, project, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih gitu. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber keheningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau nambah? Ya ini Ustaz, kalau dosa yang mulut itu kan di kalangan Tuhan bagus ya. Terus kalau jari itu gimana Ustaz? Sama nggak dengan Kalau kolbu itu punya makna, diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong. Orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga. Maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya. Kayaknya emang harus ada kitabnya nih ya. Diamnya jari tidak berkomentar kecuali yang baik. Dalam sosial media ya. Jadi sumut, diamnya jari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan, kecuali tanggapan itu baik. Karena semuanya bertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga tuh. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Ini kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Bisa jarak jauh kita ngomong. Bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta nggak dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi di alam lain. Ya, ada Ustaz Harun. Ya, dibacain, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang. Terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini malah zalim.
Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zolim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zolim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zolim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beliin motor. Dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zolim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zolim atau adil? Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beliin, Pak. Kecuali bapak pengen matiin anak cepat-cepat, ya beliin aja, gitu, ya kan? Ilustrasinya dapat. Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau khamar kan di sorga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad misalnya. Makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu. Ya. Dan lain-lainnya contohnya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi Ustaz katanya.